Jadi iPhone 11 udah mau 5 tahun lamanya sejak HP ini dirilis dan sekarang iPhone 15 pun udah resmi di Indonesia. Tapi nyatanya iPhone 11 ini masih jadi banyak inceran nih. Dan emang sih kalau dibandingin sama iPhone 15, kita nggak bakal nemuin beberapa fitur baru dari iPhone 11 ini. Nah contohnya saja jaringan 5G, fitur kamera yang lebih baru, masa pakai baterai yang makin ditingkatin, layar OLED, dan beberapa fitur lainnya. Nah kira-kira dengan semua kekurangannya itu, apakah pilihan yang tepat nih buat beli iPhone 11 ini di tahun 2024? Nah maka dari itu langsung aja kita bahas. Nah oke, dari segi layar, emang layar iPhone 11 ini nggak sebagus iPhone 12 ya, atau seri-seri iPhone di atasnya yang udah pakai panel layar OLED. Soalnya iPhone 11 ini masih pakai panel IPS LCD, atau kalau bahasa marketingnya Apple mah Liquid Retina IPS LCD. Anjay, mantep banget gak tuh bahasanya. Padahal mah emang basicnya itu panel LCD. Nah tapi ketajaman layarnya ini emang lebih mantap dengan ukuran layarnya itu 6,1 inch, dan yang pasti refresh rate-nya itu masih di 60 Hz. Tapi ya meskipun masih pakai layar LCD, tapi kualitas layar iPhone ini selalu beda cuy. Nah dipakai nonton video Full HD udah kerasa mantep banget dan lumayan tajam buat scroll-scroll Instagram. Nah buat main game pun juga sebenarnya udah oke banget. Kecerahan layarnya itu di angka 625 nits. Jadi udah lumayan terang cuy. Nah di luar ruangan juga masih terlihat jelas ya apa yang ditampilkan, dan udah ada juga dukungan IP68. Dan kalau IP ratingnya pun untuk HP ini sih bisa menyelam nih ke dalam air hingga 2 meter selama 30 menit cuy. Tapi gua belum nyoba sih, meski ada embel-embel IP68 nya ya, gua belum nekat nih untuk nyoba-nyoba. Nah dari bentuk bodinya pun agak beda ya sama iPhone 12. Jadi untuk iPhone 11 ini sisinya itu masih rounded atau melengkung. Itu beda sama iPhone 12 yang bentuknya itu udah nggak melengkung. Dan untuk bodi belakangnya pun di sini dilapisi dengan bahan kaca yang sayangnya ada nih yang bikin ganggu, yaitu bakal ada bekas sidik jari kalau habis dipegang. Tapi nggak masalah ya, karena kita pasti bakal pakai soft case. Nah gua rasa sekarang semua orang ya pasti udah pada pakai soft case di HP-nya, karena ya pasti itu nggak mau HP-nya itu lecet-lecet atau kotor. Dan untuk urusan performa sendiri, kalau kalian sekarang pengguna iPhone 8 atau iPhone X yang masih pakai chipset Bionic 11 dan mau upgrade ke iPhone 11 yang sekarang ini pakai chipset A13 Bionic, itu sangat worth it karena bakal kerasa banget peningkatan performanya. Tapi kalau kita balik sama iPhone 12 dan iPhone 13 yang masing-masing pakai Bionic 14 dan 15, ya pasti lebih mantap lagi cuy. Karena kedua chipset itu juga punya pabrikasi 5 nanometer yang pastinya bakal ngaruh nih ke efisiensi daya baterai yang lebih awet lagi dibandingkan dengan Bionic A13 di iPhone 11 ini yang punya pabrikasi 7 nanometer. Tapi dari segi performa menurut gua pribadi sih untuk iPhone 11 ini masih sangat memuaskan. Apalagi kalau kalian udah update ke iOS 17 yang paling baru saat ini, seenggaknya ya udah cukup optimal banget cuy. Nah untuk kapasitas baterainya emang nggak gede-gede banget ya kayak kebanyakan HP, dan untuk iPhone 11 ini cuman 3110 mAh. Dan cukup tau lah dari dulu iPhone itu emang nggak pernah nih punya kapasitas baterai yang gede-gede banget. Tapi karena dukungan pabrikasi di chipsetnya yang udah lumayan kecil, hal itu juga ngaruh banget sama performa baterainya. Nah untuk pemakaian reguler pun tanpa pemakaian yang berat-berat banget, sanggup tahan nih seharian untuk proses chargingnya. Karena untuk proses chargingnya ini juga cepat banget ya, karena udah mendukung fast charging 18 watt. Cuman ngecharge sekitar 1 jam aja pasti udah penuh. Nah buat main game pun juga udah enak banget kayak PUBG dan ML. Tapi kalau Genshin Impact itu ya bisa dibilang udah ada lag cuy jika dipakainya itu udah di atas 30 menit, dan akan kerasa panas untuk HP ini. Jadi buat kalian yang emang butuh nih smartphone dengan performa gaming tinggi dan sistem cooling yang bagus, mending cari aja smartphone yang khusus untuk game aja. Soalnya untuk iPhone ini emang nggak rekomen nih buat main game berat lama-lama, karena sayang banget nih untuk baterai health-nya gitu. Jadi untuk memorinya sendiri untuk iPhone 11 ini punya RAM 4GB ya, dengan pilihan storage-nya itu ada di 64, 128, dan 256GB. Tapi gua rasa storage yang 128 itu pilihan yang paling ideal cuy. Tapi kalau kalian gak suka foto-foto atau nge-record video dan install banyak aplikasi, nah gua rasa 64GB itu udah cukup banget. Tapi ini kembali lagi sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing aja. Nah
untuk kameranya sendiri untuk iPhone 11 ini udah punya dua ya kamera yang resolusinya 12 megapiksel, satu yang lensa utama dan satu juga untuk lensa ultrawide. Dan kalau dibandingkan sama iPhone 12 emang nggak terlalu jauh, tapi kamera iPhone 12 itu punya vektor yang lebih lebar, jadi punya kualitas yang lebih baik cuy. Nah secara kualitas kamera iPhone 11 ini emang udah terbilang bagus ya di kelasnya, apalagi buat kalian yang suka foto-foto atau bikin story di Instagram, ya you know lah, bikin video story di Instagram pakai iPhone tuh ya pasti mulus banget hasilnya, tanpa harus ngerekam dulu kemudian kalian upload di IG story. Nah untuk fitur night mode-nya pun ini bakal aktif nih secara otomatis kalau kita ada di tempat yang cahayanya itu agak redup, dan kita pun juga bisa atur nih untuk tingkatan night mode-nya kayak gini. Dan gimana untuk hasil videonya? Dan untuk hasil videonya pun di sini kalian bisa nilai sendiri cuy. Oke, jadi kesimpulan beli iPhone 11 ini masih sangat worth it banget ya di tahun ini. Bahkan gua rasa untuk HP ini masih sangat bisa bertahan eksistensinya hingga beberapa tahun ke depan. Nah, buat yang sekarang punya iPhone 7, iPhone 8 atau iPhone 10, mau upgrade ke iPhone 11 adalah pilihan yang tepat menurut gua. Tapi buat kalian yang sekarang punya iPhone 11 terus pengen upgrade ke iPhone 12 atau 13, nah menurut gua pribadi sih juga oke banget. Dan yang terpenting aja adalah sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan jangan paksain kalau emang belum cukup cuy. Always kreatif.